Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang traction control system. Sama dengan fungsi dari anti-lock device atau ABS untuk meningkatkan performa pengereman kendaraan, traction control system telah dikembangkan untuk meningkatkan traktif performa kendaraan dan untuk menjaga kontrol arah dan stabilitas selama akselerasi. Jadi traction control system itu fungsinya mirip seperti ABS, tetapi dia digunakan selama akselerasi. Kalau ABS digunakan secara pengereman. Ya, dengan pengontrolan selama akselerasi ini, TCS atau traction control system itu akan bisa meningkatkan gaya traksi kendaraan dan juga menjaga kontrol arah dan stabilitas selama akselerasi. Kontrol arah itu artinya dia bisa dikendalikan melalui setir kemudi, melalui roda depan kalau dia pastir depan. Kalau stabilitas itu adalah kemampuan untuk berbelok, dia tidak mengalami yoweng yang berlebihan. Nah, fungsi utama dari traction control system adalah sebagai berikut. Yang satu, untuk meningkatkan traction pada permukaan jalan yang asimetri dengan koefisien gesek antara ban kanan dan kiri berbeda. Sama seperti ABS, dia meningkatkan gaya pengereman kanan dan kiri ketika satunya licin. Nah, traction control juga sama, dia meningkatkan gaya dorong atau traksi ketika kendaraan itu melewati jalan yang tidak simetri. Artinya koefisien gesek yang kanan dan kiri itu berbeda. Misalkan satunya dia aspal kering, satunya dia melewati aspal yang basah, misalkan seperti itu. Dia mengatur supaya bisa menghasilkan gaya traksi yang baik. Kemudian fungsi yang kedua, untuk menjaga ban dari spinning selama akselerasi atau pada permukaan yang licin, dan secara ideal untuk mencapai slip ban dalam ring yang diinginkan, dan juga untuk menjaga cornering force yang cukup untuk kontrol arah dan stabilitas. Nah, fungsi yang kedua adalah mencegah roda itu spinning selama akselerasi. Spinning itu roda digas, kemudian roda penggerak itu berputar, tetapi kendaraan tidak berjalan. Nah, itu adalah spinning. Nah, itu mencegah terjadinya spinning ketika melewati jalan yang licin. Nah, selain itu TCS ini juga berusaha untuk membuat roda itu memiliki nilai slip yang diinginkan, yaitu antara 10-20%. Nah, karena slipnya itu bisa dijaga antara 10-20%, maka ban itu bisa menahan gaya samping yang cukup, sehingga akan terjamin kontrol arah dan stabilitasnya. Itu adalah fungsi yang kedua, atau dua fungsi itu. Kemudian sama dengan sistem anti-lock brake sistem ABS, kontrol sistem yang sama termasuk sensor-sensor, kemudian ECU dan sebuah brake pressure modulator itu sama persis. Jadi sistem yang sama itu dipakai sebagai ABS dan TCS, yaitu sensor-sensor yang digunakan itu sama, kemudian ECU yang digunakan itu juga sama, kemudian brake pressure modulator yang digunakan itu sama. Jadi satu sistem komponen-komponen ini itu dipakai untuk ABS anti-lock brake system dan juga untuk TCS itu traction control system. Nah, tetapi ada yang berbeda selain persamaan-persamaan komponen tadi. Di TCS itu sebagai tambahan, TCS memiliki engine control device yang mengendalikan throttle, fuel injection system atau ignition. Jadi bedanya dengan ABS, kalau TCS dia ditambahi sebuah kontrol untuk mengatur atau mengontrol posisi throttle body, kemudian dia juga mengatur injeksi bahan bakar, dan dia juga mengatur pengapian. Nah, untuk throttle ini bisa dipahami kalau dia mengalami spinning, roda mulai slip, mulai spinning, maka TCS akan memerintahkan throttle untuk menutup throttle sehingga power yang ke mesin turun. Selain itu juga fuel injection system itu bisa dilakukan dengan mengurangi jumlah bahan bakar yang dimasukkan ke ruang bakar, sehingga dia mengurangi power pada ban sehingga dia tidak jadi spinning.
Kalau pengapian saya nggak tahu apakah dimatikan ataukah dirubah-rubah, nggak tahu saya yang ignition. Nah, karena kesamaan dalam kedua sistem tersebut, traction control system biasanya tergabung dengan anti-lock brake system seperti yang kita bahas tadi. Yaitu mereka men-sharing sejumlah besar komponen yang sama seperti sensor, ECU, brake pressure, modulator. Jadi sensornya sama, kemudian ECU-nya sama, modulatornya juga sama. Untuk drive axle dengan simple differential, driving torque atau torsi akselerasi itu didistribusikan dengan sama antara sisi kanan dan sisi kiri, yaitu di setengah asnya. Maksudnya apa ya? Dengan simple differential, dengan differential gear yang digunakan di kendaraan pada umumnya itu yang biasa, yang simple, itu torsi dari mesin itu didistribusikan dengan torsi yang sama antara roda kanan dan roda kiri melalui proper shaft. Torsinya dibagi menjadi dua, yaitu roda kanan dan roda kiri ketika kita menggunakan diferensial yang sederhana. Torsinya sama antara kanan dan kiri. Nah, sebagai akibatnya saat beroperasi pada jalan yang asimetrik, yaitu jalan yang sebelah kanan licin, satunya tidak, maka ban pada sisi jalan yang punya koefisien gesek lebih rendah atau yang licin itu akan slip secara berlebihan. Ya, tentu saja kalau satunya licin berarti dia mengalami slip yang berlebihan atau spinning dan menghasilkan tractive effort atau gaya traksi yang lebih rendah dibandingkan dengan sisi lainnya. Karena dia mengalami spinning berarti dia menghasilkan gaya traksi yang lebih rendah dibanding dengan yang sisi lain yang tidak mengalami spinning. Itu kalau menggunakan differential gear biasa. Nah, sementara sebuah differential lock, jadi differential yang ada locknya, kemudian ada limited slip differential atau viscous coupling akan menyediakan solusi untuk masalah ini. Jadi untuk mengatasi satu roda itu spinning itu bisa digunakan differential lock. Jadi gardanya itu di lock supaya roda satu dan satunya itu ngelock, artinya kecepatan putarnya sama. Nah, itu bisa mengatasi saat ketika melewati jalan yang licin atau menggunakan limited slip diferensial atau viscous coupling. Itu nggak tahu saya kerjanya, yang jelas dia berusaha ketika satunya itu spinning slip, maka dia berusaha untuk menyamakan putaran supaya yang slip itu menjadi tidak slip, itulah kira-kira. Itu kalau secara mekanik ya, secara mekanik atau secara hidrolik itu bisa kita gunakan differential lock. Ini yang jelas ini secara mekanik, di lock, dikunci diferensialnya. Limited slip saya nggak tahu ini. Ini untuk mengatasi yang salah satu roda spinning. Nah, selain menggunakan beberapa alat tadi, yaitu differential lock, limited slip, kemudian viscous coupling, selain dari menggunakan itu, ternyata sebuah traction control system adalah bisa menjadi sebuah alternatif yang dapat digunakan. Jadi dengan traction control system kita bisa mengatasi masalah ketika satu roda itu mengalami spinning, selain menggunakan yang differential lock, limited slip differential atau viscous coupling. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa traction control system bisa mengatasi salah satu roda spinning? Nah, kita bayangkan ketika slip dari sebuah ban dideteksi berlebih, maka braking torsi pengereman itu akan diaplikasikan pada ban tersebut melalui brake pressure modulator, sehingga dapat meningkatkan driving torque yang tersedia ke ban lain untuk meningkatkan traksi. Nah, jadi sederhananya ketika salah satu roda itu mengalami spinning, maka ECU akan memerintahkan modulator untuk memberikan tekanan pengereman pada roda yang spinning tersebut. Nah, ketika roda tersebut direm berarti torsi itu akan ditambahkan di roda sebelah yang tidak spinning. Yang spinning menjadi tidak spinning, kemudian yang sisi sebelahnya itu akan menjadi lebih kuat gaya traksinya. Jadi ketika ada spinning maka itu akan direm. Itu adalah traction control system untuk meningkatkan traksi di roda ban lain. Nah, itu untuk yang ada gardanya.
Untuk kendaraan dengan hanya satu drive axle, maksudnya dia hanya satu penggerak saja, bukan four wheel drive, bukan 4x4, tapi satu drive axle, artinya dia penggerak belakang atau penggerak depan saja. Slip dari roda penggerak itu dapat ditentukan secara langsung dengan menggunakan angular speed dari free rolling tires pada non-driven axle sebagai referensi. Nah, kalau yang tadi itu ada di sebuah gardan, kemudian satunya slip, maka itu yang slip di rem sehingga gaya traksinya itu berpindah ke yang tidak slip. Nah, untuk kasus yang ini yaitu yang dia penggeraknya itu hanya satu, misalkan dia penggerak roda belakang, maka slip dari roda belakang kedua-duanya itu dapat ditentukan secara langsung, yaitu dengan menggunakan kecepatan putar dari free rolling pada roda depannya. Sehingga sebagai referensi, kan slip itu kan didefinisikan sebagai persentase perbedaan kecepatan putar antara roda yang mengalami traksi yang kena torsi dari mesin dibandingkan dengan roda yang free rolling. Nah, untuk yang kasus traksi ini lebih mudah untuk menghitung slipnya. Karena apa? Karena untuk misalkan dia penggerak belakang, berarti yang free rollingnya itu adalah roda depan. Nah, jadi dengan membandingkan kecepatan putar antara dua roda tersebut, itu langsung ketemu nilai slipnya. Nah, ini mudahnya ini adalah keuntungan ketika kita menggunakan traction control. Kita lebih mudah menentukan slipnya berdasarkan putaran roda yang depan dibandingkan dengan putaran roda yang di belakang. Nah, itu langsung ketemu slipnya. Berbeda kalau kita pengereman di ABS. Ketika pengereman kan keempat rodanya itu kan di rem, jadi kita susah untuk menghitung atau mengestimasi skipnya. Nah, dengan demikian untuk yang 4x2 itu lebih mudah menghitung slipnya, dan dari nilai slip tersebut nanti kita bisa estimasi kira-kira perlu direm atau tidak. Kemudian saat kendaraan beroperasi pada jalan licin dengan koefisien gesek yang rendah atau saat startup, kedua ban pada drive axle mungkin slip secara berlebihan. Nah, ketika kita menjalankan pertama kali kita gas gitu kan, kadang roda belakang itu sempat slip. Sebelum dia berjalan dia sempat slip atau spinning dulu sebentar, kemudian dia berjalan. Nah, slip pada axle ini bisa terjadi secara berlebihan. Nah, dalam keadaan ini traction control system itu akan mengapply braking torque untuk kedua drive tires dan atau mengurangi engine output torque untuk mengurangi tractive effort dan slip. Jadi ketika tadi kita gas pertama kali dia mengalami spinning, nah untuk menghilangkan spinning tersebut, traction control system akan mengaplikasikan torsi pengereman pada kedua roda itu. Jadi di rem akan meningkatkan tekanan pengereman sehingga kedua roda itu tidak menjadi slip atau spinning. Kita gas tapi di rem. Nah, itu kan ada yang di rem tapi digas kan berlawanan arah, bertolak belakang. Nah, selain di rem itu supaya remnya itu tidak terlalu bekerja dengan berat, TCS itu juga bisa mengurangi torsi output dari engine. Misalkan ya tadi ya, dia bisa mengurangi bahan bakar, atau dia menutup throttle-nya, atau dia mengatur ignition-nya supaya torsi atau power pada roda penggerak itu bisa berkurang. Jadi kerja rem untuk mengerem roda tersebut tidak terlalu berat. Nah, hal itu dari yang kita bahas tadi akan menjamin kontrol arah yang cukup untuk sebuah front wheel drive vehicle atau directional stability untuk rear wheel drive vehicle. Nah, hal yang kita bahas tadi akan memberikan kontrol arah yang cukup untuk penggerak depan atau penggerak belakang. Kemudian saat beroperasi pada long stretch jalan yang licin, maksudnya ketika berjalan kepada jalan yang licin yang cukup panjang. Nah, untuk menghindari brake overheating, jadi ketika kita mengendarai mengegas mobil pada jalan yang licin yang cukup panjang, itu kan berarti nanti TCS itu akan berusaha mengerem roda. Nah, kalau direm terlalu lama itu kan dia bisa overheat atau rem itu akan menjadi panas. Nah, oleh karena itu perlu dibutuhkan kombinasi dari brake pressure modulation dan engine control. Jadi perlu kombinasi antara
modulator dari pengereman dan juga engine control supaya kerja rem itu tidak terlalu berat. Jadi ketika dia terdeteksi spinning itu kan TCS akan memerintahkan modulator untuk melakukan pengereman. Nah kan itu kondisi kita gas. Nah supaya kerja rem itu tidak berat, tidak panas, maka TCS juga memerintahkan engine untuk kayak tadi ya, dia misalkan mengurangi jumlah bahan bakar, atau dia menutup throttle-nya, atau dia mengatur pengapiannya supaya power yang ada di roda itu tidak terlalu besar dan cukup ringan untuk dihentikan oleh rem. Kemudian respon dari traction control untuk brake pressure modulation biasanya lebih cepat dibanding dengan engine control karena actuation time dari engine control device, kemudian engine rotating inertia, dan elastisitas dari driveline. Nah biasanya respon dari atau kecepatan aksi dari TCS itu lebih cepat ketika kita menggunakan pressure modulator. Jadi reaksi dari modulator itu biasanya lebih cepat dibanding dengan engine control karena engine control itu butuh waktu aktuasi yang cukup lama, yang lebih lama, kemudian adanya rotating inertia kan, dia mesin itu kan terdiri dari massa-massa yang berputar. Nah itu akan memperlambat reaksi dari TCS. Kemudian elastisitas dari driveline karena driveline itu kan terbuat dari metal kan dia punya elastisitas. Nah itu membuat lama proses untuk mengaktuasinya. Nggak tahu lah ini maksudnya apa. Yang jelas ini aksi atau reaksi dari modulator itu lebih cepat dibanding dengan yang control engine, itu intinya. Nah itu adalah cara kerja TCS. Semoga bisa membantu teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut. Saya hanya memperkenalkan saja karena saya juga tidak tahu cara detailnya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.